Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 12. Nama saya Fikra Ikal. Saya ingin menjelaskan tentang tugas besar 1 data primer. Langsung aja kita mulai. Kita bisa masukkan ke file ya, yang ke awal. Di sini file saya sudah berbentuk SPSS karena saya sudah mencobanya. Karena sebelumnya itu filenya dari ini ya, Excel ya. Kita coba aja. Ini file kelompok saya. Kita open. Lalu muncul data view-nya. Di sini kita bisa muncul data view-nya. Lanjut untuk ini langkah awal ya. Untuk data primer kita bisa uji normalitas ya. Lalu bisa selanjutnya variable view ya. Nah, di variable view ini di labelnya bisa kita isi kolom statis y x1 otonom. Ini sampai x7 ya, sampai ketidakhadiran. x2, x3, x4, x5, x6, x7. Nah, sudah ya. Lalu kita bisa ke data view. Nah, kita akan uji normalitasnya. Kita bisa klik analyze, regression, linear. Lalu di kolom dependent kita masukkan y-statis. Di independent kita masukkan x1, x2 sampai x7 ya. x3, x4, x5, x6, x7. Nah, lalu di save ya. Di save di bagian residualnya kita klik, kita checklist unstandard result-nya ya. Lanjut, continue. Oke. Nah, di sini sudah muncul output-nya ya. Kita minimize dulu. Nah, di sini di data view kita muncul variabel baru, yaitu res1. Res1 ya. Nah, di sini res1 ini nantinya bisa kita uji terhadap X ya, X1 sampai X2. Dengan cara kita klik analyze, non-parametric test, legasi dialog, simple KS. Nah, di sini masukkan unstandard result residual ke test variable. Lalu kita klik OK. Nah, di sini keluar hasil simple colomograph Smirnov-nya ya. Kita bisa lihat di bagian assign seek to value-nya di kolom ini nih. Nah, ini hasil seek-nya. Di sini hasil seek-nya kalau untuk syarat uji normalitas ya, kurang dari 0,5 itu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data untuk pengujian ini, uji normalitas ini normal. Tapi data kelompok saya ini tidak normal karena di bawah 0,05. Jadi data kelompok saya ini tidak normal ya, karena kurang dari 0,05. Lalu kita bisa lakukan, kita minimize dulu ya.
kita bisa lakukan langkah uji data X1, X2, sampai X7, dan juga Y yang nantinya kita akan ln-kan dengan cara klik transform komputer variabel, lalu target variabel kita klik ln y ya. Nah, di sini untuk numeric expression-nya kita bisa ini untuk fancy group dulu ya, kita klik all, lalu kita cari function yang special variable-nya tuh ln. Nah, di sini kita bisa klik 2 kali ya. Nah, tujuannya biar bisa muncul di numeric expression. Nah, dia bakal muncul di numeric expression. Lalu kita bisa masukkan Y ya. Y statisnya. Bisa klik 2 kali juga bakal masuk. Nah, lalu oke. Sini bisa kita minimize dulu. Nah, di sini ada variabel baru lagi nih, lny ya, hasil data lny-nya. Kita bisa lakukan untuk variabel independen juga ya. Kita transform compute variable, lny-nya kita ganti jadi X1 ya. X1. Nah, lalu untuk numeric expression-nya statisnya kita hapus ya, karena statis ini Y ya. Kita bisa masukkan X1 atau otonom ya ke dalam numeric expression. Lalu kita klik OK saja. Ini kita bisa minimize dulu. Nah, muncul di data view lagi ln X1 ya. Kita lanjut lagi. ln X2 ya. Kita hapus otonomnya. Kita masukkan X2 ya, rutin ya. Lalu kita oke. Kita minimize lagi. Nah, ini keluar lagi ya ln 2-nya, ln X2-nya. Ini sebenarnya kita bisa lakukan ya. Kita lakukan lagi ya sampai X7 ya. Transform komputer variabel X3. Lalu rutinnya kita hapus. Kita masukkan X3-nya. Oke. Ini data view-nya ada, output-nya lagi sedang bekerja. Jadi kita minimize dulu aja. Nah, ini lnx3 sudah ada di data view. Kita lanjut lagi sampai lnx7. Betul variable 4. Oke saja. Nice. Transform X5.
Oke. Minimize. Transform. X6. Oke. Minimize. X7 terakhir. Belum dimasukkan. Nah. Oke. Ini hasil data dari X1 sampai X7 sudah terlihat di data view ya. Data yang sudah kita LN-kan, kita bisa uji menggunakan uji normalitas. Kita bisa klik Analyze, Regression, Linear, ini kita reset semua ya. Pada bagian dependen kita bisa masukkan LNY. Untuk variable independen X1, X2 sampai X7 ya. Ini X1 sampai X7-nya yang telah di LN-kan. Kita masukkan ke independennya. Lalu kita ke save. Kita klik unstandardized di residual dan kita continue. Oke. Maka hasil akan terlihat di output. Kita minimize dulu ya. Nah, ada muncul variabel baru lagi res2 ya. Itu bisa disebut juga unstandardized res2 ya. Lanjut kita analyze. Kita klik numeric test legacy dialog. Terus kita klik one sample KS. Test variable unstandardized residual res1-nya kita ubah menjadi unstandard residual res2 ya. Kita masukin unstandard residual res2-nya yang telah kita LN-kan ke test variable ya. Oke. Nah, kita bisa lihat tampilan untuk uji normalitas. Asimsik-nya ini masih kurang 0,01 ya. Ini hasil masih
di bawah 0,05 ya. Bisa dikatakan setelah melakukan uji normalitas, data ini tidak normal ya. Tidak normal ya. Bisa kita lanjut uji yang kedua ya, kita minimize dulu. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Kedua, uji heteroskedasitas. Kita klik transform, terus komputer variabel, kita target variabel kita ketik ABS ya, ABS. Ini kita hapus dulu. Terus di bagian function and special variable juga kita isi ABS ya. Lewat ya. Nah, klik 2 kali ya. Lalu kita masukkan standardized slash 2-nya ke Numeric expression ya. Klik 2 kali. Lalu kita klik OK. Kita minimize ya. Nah, ini muncul ABS res 2 ya. Nah, di sini kita bisa uji variabel ABS res 2-nya. Langkah selanjutnya kita klik analyze, regression, linear. Kita ganti dependennya ya. Ganti ABS ya. Nah, ini LNX1 sampai X7 jangan diganti. Kita ke save. Nah, standar setnya kita tidak checklistkan ya. Lanjut continue. Lalu kita klik OK. Coefficient ya. Nah, ini jika hasilnya memenuhi, bisa dikatakan tidak terjadi gejala heterositas ya. Untuk data primer kita ini, hasil X1 yang telah di LN ini 0,075. Nah, ini untuk tesnya ini normal ya, dan tidak terjadi gejala heteros ya. Minimize. Lanjut kita ke uji langkah 3 ya, multikolinearitas ya. Langkah pertama yang bisa kita lakukan, kita klik analyze, regression, linear. Pada dependent kita masukkan LNY, kita kembalikan dulu biasanya.
LNY. Lalu kita save. Residualnya kita unstandarized. Oh, ini masih belum ya. Balik dulu. Ini statistik. Karena ini langkah 3 ya. Ini untuk checklist model fit dan estimates-nya bisa kita checklistkan aja. Continue. Oh, ada yang kurang. Sebentar. Di collinearity diagnosis kita checklist, lalu bisa continue ya, continue, lalu kita klik OK. Untuk bisa melihat hasil uji multikoliniaritas, kita bisa berfokus pada label coefficient. Jadi kita harus mengetahui dulu ya, kriteria pengujian uji multikoliniaritas ini jika nilai toleransinya di bawah 0,100 dan VIF-nya di atas 10,00, maka berkesimpulan itu tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Namun jika nilai toleransi di bawah 0, namun jika nilai toleransi kurang dari 0,100 dan VIF kurang lebih dari 10,00, berkesimpulan yaitu terjadi gejala multikoliniaritas. Setelah kita mengetahui, kita bisa dapat melihat di tabel coefficient bahwa nilai toleransinya ln1 sampai x7 itu lebih dari 0,100 dan kurang dari 10,000. Maka dapat disimpulkan berkesimpulan normal ya, atau bisa kita sebut tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Kita minimize. Lanjut kita ke pengujian keempat, yaitu uji autokorelasi. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah analyze, regression, pada bagian dependen dan independen tidak ada yang perlu dirubah. Kita bisa klik statistik. Kita bisa matikan ya checklist collinearity diagnostics-nya. Kita checklistkan model fit-nya dan estimates-nya dan Durbin Watson-nya. Lalu kita continue, lalu kita OK. Nah, pada hasil uji sebentar, kita cari model Durbin Watson ya. Nah, ini dia. Ini adalah 1,697.
Jadi sebelum itu kita bisa mengetahui ya, syarat tidak terjadi gejala autokorelasi yaitu DU kurang dari DW, DW kurang dari 4 dikurang DU. Di sini bisa kita katakan normal ya, gejala tidak ada gejala autokorelasinya. Kita minimize. Lalu kita ke uji simultan ya. Langkah pertama tuh kita analyze, regression, linear, kita klik statistik, bagian kolom door generation kita matikan, lalu continue, lalu klik OK. Untuk hasil uji ini kita bisa lihat di tabel ANOVA. Untuk hasil simultan ini kita bisa lihat di ANOVA ya. Ini kita lihat nilai sig-nya 0,757. Ini dimana model regresinya dinyatakan fit ya. Jika nilai sig-nya kurang dari 0,05. Maka untuk data primer simpulan ini tidak terpengaruh signifikan simultan ini, variabel ini. Nah, kita minimize dulu ya. Kita lanjut ke langkah regresi berganda. Lalu kita klik analyze, lalu regression, klik linear di bagian statistik, ini bisa kita klik centang skor change-nya ya. Kita continue, lalu bisa kita klik OK ya. Nah, ini outputnya. Lalu di sini muncul uji regresi berganda di model summary ya, yang dimana bisa kita adjust R-square-nya minus 0,051. Maka berkesimpulan bahwa secara simultan kurang dari 0,051. Lalu ke uji koefisien ya. Koefisien untuk uji hipotesisnya kita bakal fokus pada tabel koefisien di sig-nya ya. Kita bisa lihat di ln x1-nya ini 0,423.
ln X2 0,601. Oh, kamatun doon itu. Nah, dari kriteria ini, pengujian hipotesis ini, jika nilai Sambia. signya kurang dari 0,05, tidak ada pengaruh signifikan. Tidak pengaruh signifikan ya. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel ln x1, ln x2 sampai ln x7 ini bisa kita simpulkan bahwa tidak berpengaruh ya. Oke, itu saja. Kita minimize dulu. Jadi saya menjelaskan 6 langkah ya. Oke. Terima kasih.